Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Usolli wa usallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Maharati Marfu'ah dan saya Hanif Lutfi dalam serial Fikih 4 Madhab. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Wanita haid membaca Al-Quran. Boleh nggak sih? Apalagi Ramadan ini ya, kadang-kadang kan Iya. pengen nih, wah saya juga pengen khataman tapi terhalang haid gimana gitu. Salah satunya. Kita mulai dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Qiraatul Qur'ani lil junubi, membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Wa qaumun ja'alul haidha fi hadzal ikhtilafi bi manzilatil junub. Jadi ada beberapa ulama yang menyamakan antara haid dan junub dalam hal pembacaan Al-Quran. Kalau junub gak boleh, berarti haid gak boleh gitu ya. Wa qaumun farraqu bainahuma, sedangkan ada ulama lain yang membedakan antara junub sama haid. Fa ajazu lil haidil qira'atul qalilata istihsanan. Jadi bagi wanita haid bolehlah baca sedikit-sedikit karena haid itu kan panjang lama, waktunya. Iya, beda dengan junub gitu ya. Litu lima qaumiha haidon. Wa huwa madhabu Malik, ini adalah madhab Imam Malik. Hanya saja nanti kebolehannya ini ada syaratnya. Kita nanti langsung merujuk ke kitab aslinya. Kita mulai dari madhab Hanafi dalam kitab Badai Sona'i fi Tartibis Syara'i' wa amma hukmul haidi wan nifasi, hukum bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Faman au jawazi sholah, dia dilarang sholat, wa shaumi, dan dilarang pula saum atau puasa, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini udah dikasih tinta merah. Wa masil mushafi illa bighilafin, dan memegang mushaf kecuali ada covernya. Ini yang mashul mushaf udah kita bahas di madhab seri sebelumnya. Wa dukhulil masjid, dan enggak boleh masuk masjid. Wa tawafi bil bait lima dzakarna fil junub, dan dia tidak boleh tawaf di sekeliling Ka'bah, tentu saja seperti orang yang sedang junub. Kita lanjut ke kitab kedua, At-Tabyinul Haqa'iq karya Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi. Qala rahimahullah, wa qiraatul Qur'ani ayyamna'ul haidu qiraatul Qur'an, sedangkan membaca Al-Quran itu dilarang bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ya. Ini pendapat madhab Hanafi, berarti tidak boleh. Kita masuk kepada pendapat yang katanya membolehkan, yaitu madhab Maliki. Kita akan baca di dalam kitab At-Tafri' fi Fiqhil Imam Malik bin Anas karya Ubaidullah bin Al-Husain Al-Maliki. Wa qad ikhtulifa qauluhu fi qiraatihal Qur'ana zahiran. Telah diperselisihkan perkataan dari Imam Malik bahwasanya katanya membaca Quran itu boleh dengan zahiran. Zahiran itu tidak sambil memegang mushaf atau sambil hafalan. Jadi memang bukan memegangnya, karena memegangnya nanti para ulama juga menyebutkan, dan kita sudah bahas tentang memegang mushaf harus suci atau tidak kan gitu ya. Berarti wanita haid kan dalam keadaan hadas. Nah, ini berarti yang jadi masalah adalah ketika dari hafalan. Farawa Ibnu Qasim meriwayatkan Wabnu Abdul Hakam anhu dari Imam Malik jawaza qiraatiha, katanya boleh. Warawa Ashhab man'aha, tapi Ashhab salah seorang ulama madzhab Maliki menyebutkan Imam Malik tidak memperbolehkan. Tapi ini zahiran ya, jadi melalui hafalan, bukan cuma sekedar membaca, karena nanti ada riwayat lain bahwa syaratnya tuh dia harus udah hafal Al-Quran. Jadi kalau belum hafal Al-Quran ya nggak boleh kalau dia haid baca Quran. Apalagi kalau cuma sekedar baca kulhu itu kan ya insya Allah nggak lupa lah gitu. Kita akan baca. Karena dalam madzhab Maliki kalau udah hafal Quran kemudian hafalnya hilang dia berdosa. Ya, ini kitab Iqdul Jawahir As-Saminah fi Madhabi Alimil Madinah karya Jalaluddin Abdul Al-Maliki. Wa yufariqul junubul haidha fi jawazi qiraatil Qur'ani laha zahiran fi ashharir riwayataini. Dan orang junub dan orang haid itu ada sisi perbedaan dalam boleh tidaknya membaca Al-Quran dengan hafalan dari dua riwayat yang masyhur. Kenapa? Lihat jadi ta'allumi, karena ada kebutuhan ta'alum atau belajar mengajar, wa khaufin nisyani,
dan khawatir lupa. Ini masih juga dzohiron ya, jadi melalui hafalan. Tetap melalui hafalan. Oke. Nggak boleh baca mushaf itu. Kita ke madhab Syafi'i fi madhahibil ulama fi qiraatil Qur'anil fi qiraatil haidil Qur'an. Nah, jadi dalam madhab pendapat ulama terhadap wanita haid yang membaca Al-Qur'an, qad dzakarna anna madhhabana al-masyhura tahrimuha. Jadi dalam madhab kami yaitu madhab Syafi'i, wanita haid haram membaca Al-Qur'an. Wa huwa marwiyun an Umar wa Ali wa Jabir. Ini diriwayatkan dari Umar, dari Ali dan Jabir radhiyallahu anhum. Oke. Kemudian dari kitab kedua Nihayatul Matlab. Ini karya Imamul Haramain. Fa amal haidu, sedangkan wanita haid fa innaha kal junubi filman aimin qiraatil Qur'an. Jadi wanita haid itu seperti wanita yang sedang junub, dia dilarang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya mazhab Hambali ini gimana? Mas'alatun ini ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Qala wala yaqra'ul Qur'ana junubun wala haidun wala nufasa. Dan orang yang junub, sedang haid dan sedang nifas itu tidak membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu alaihim qira'atu ayatin, dan haram bagi mereka membaca meskipun cuma satu ayat. Fa amma ba'du ayatin, ataupun sebagian ayat, fa in kana mimma la yatamazzaz bil Qur'an an ghairihi. Kalau saja ini tidak menjadi keistimewaan bahwasanya itu Quran, ya kayak omongan biasa, kata tasmiyati seperti baca bismillah, walhamdulillah dan alhamdulillah, wasairi dzikri dan zikir-zikir yang lainnya. Fa illam yaqsid bil Quran, kalau dia tidak sengaja atau menyengaja membaca itu dalam rangka Al-Quran tapi dalam rangka zikir, fala ba'sa, maka tak apa-apa. Karena lafaz subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu kan semua ada dalam Al-Quran. Betul, bismillah kan gitu juga dalam Al-Quran. Fa innahu la khilafa fi anna lahum zikrullahi ta'ala. Karena bagi mereka, yaitu orang junub, orang haid dan orang nifas, itu tak ada perbedaan kalau mereka boleh zikir. Wa yahtajuna ila tasmiyati inda iktisalihim. Kalau mereka mandi kan juga butuh bismillah padahal belum suci, tapi kan boleh. Wala yumkinuhum taharrus min hada, dan tidak mungkin mereka hindari. Artinya secara prinsip sebenarnya tak boleh di dalam mazhab Hambali, termasuk kecuali kalau niatnya zikir. Kecuali kalau niatnya zikir. Termasuk dalam kitab Al-Uddah Syarhul Umdah karya Abu Muhammad Bahauddin Al-Maqdisi, wa yumna'ul haidu asyarata asya. Orang yang haid itu dilarang 15 asyarata ayat 10. Salah satunya wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu dari mazhab Zuhri. Ini mazhab Zuhri ini unik. Kita akan baca di kitabnya Al-Muhalla, mas'alatun. Hadhihi mas'alah wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, wasujudu fihi, dan sujud karena membaca Al-Qur'an, ada sujud tilawah, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa zikrullahi ta'ala, dan zikir kepada Allah, jaizun, boleh, kullu zalika, yang mana semua itu, biwudu'in, dengan wudu, wa biwiri wudu'in, dan tanpa wudu, walil junubi, dan buat orang junub, wal haidi, dan orang haid. Pokoknya boleh. Semuanya ini boleh dalam mazhab Zuhri. Mazhab Zuhri. Makanya kalau hari ini ada yang dikit-dikit boleh, itu sangat mungkin dia Zuhri. Karena kalau kita lihat nih ya, Hanafi tadi tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Maliki boleh, tapi melalui hafalan, dan dia syaratnya harus sudah hafal Al-Qur'an. Kemudian dia takut hafalnya hilang, karena dalam mazhab Maliki orang yang sudah hafal Qur'an kemudian hafalannya hilang, dia berdosa. Iya. Tapi berarti intinya tidak boleh kecuali kan gitu ya. Kecuali darurat. Daruratnya ya dia hafal. Nanti kalau nggak baca hilang kan gitu ya. Ini silahkan. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, Hambali tak boleh, dan Zuhri boleh. Jadi kalau ada wanita haid, wah terus kita ngapain dong? Zikir bisa, dengerin Quran bisa. Bahkan beberapa ulama menyebutkan baca aja tapi nggak pakai dilafatkan, itu juga nggak membaca. Itu baca dalam hati. Dalam hati itu boleh juga, dan tentu nggak masalah karena memang haid itu sebuah fitrah wanita kan gitu ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya Hanif Lutfi dan saya Maharati Masluah. Kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.